Shalom, selamat pagi yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen BES 3 tahun 2025 pada LPTK IAKN Ambon. Perkenalkan, saya Petrus Ngongo SPD dengan NIM 1501042197, Guru Pendidikan Agama Kristen pada SD Negeri Rawe, Kecamatan WU Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2025 pada LPTK IAKN Ambon pada hari ini Rabu pada tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas 4 dengan materi Aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap! Hormat! Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Pagi juga anak-anakku. Kembali duduk. Jadi baik anak-anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan membawakan mata pelajaran pendidikan agama Kristen Budi Peker MI. Jadi baik, sebelum Pak Guru memulai materi hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu dan saya minta salah satu siswa untuk pandu kita dalam doa. Semua saya berikan. Rafa. Iya, kita menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Coba. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pendidikan kami dari berita hidupan kami. Selamat pagi Tuhan, kami mau belajar. Berikan kami hikmat kepintaran dan Tuhan kesedihan. Yesus yang berserta. Amin. Terima kasih Rafa yang telah anak-anakku sekalian hadir semua? Hadir, Pak. Jadi saya coba cek daftar hadirnya ya. Ya. Arjuna Saputra Billy, Ada Pak. Chelsea Olivia, Ada Pak. Jevia Angelina Tori, Ada Pak. Jalsiana Mesa, Ada Pak. Feral Saputra Tanggudedo, Karel, Ada Pak. Henrike Unggurobaka, Ada Pak. Jerika, Ada Pak. Rambo Glenn, Ada Pak. Rastika Saputri, Ada Pak. Ririn, Ada Pak. Saryanti Guru. Ada Pak. Ya, habis semua ya? Iya Pak. Ya, baik. Jadi baik, kita harus diam dan tenang sambil Pak Guru menyampaikan materi. Jadi baik anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah Aku mengasihi sesamaku diriku sendiri. Coba bersama-sama membacanya. Aku mengasihi sesamaku Diriku sendiri. Ya, ini materi kita hari ini. ya.
Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian kasih kepada secara menurut ajaran Yesus. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan kasih di lingkungan sekolah dan keluarga. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap kasih kepada sesama melalui tingkatan sederhana. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Terus kita masuk pada pertanyaan tematik. Kedua pertanyaan ini Bapak Guru akan menanyakan sama anak-anak sekalian, bisa menjawab sebentar. Ya. Oke. Yang pertama, pernahkah kamu membantu temanmu yang kesulitan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kalian silakan. Saya pernah membantu teman yang tidak punya pena. Iya, saya pernah membantu teman yang tidak punya pena. Saya membantu, saling membantu melayani, ya. Yang mendapat ada su. Nah, kira-kira siapa lagi yang bisa menjawab? Saya pernah membantu teman yang belum bisa membaca. Saya pernah membantu teman yang belum tahu membaca. Kita harus saling membantu. Kalau teman kita tidak tahu membaca, kita bantu, ya? Nah, itu. Pertanyaan yang kedua, apa makna mengasihi sesama? Kira-kira ada yang bisa tahu menjawab? Ya, silakan Mama. Rasa peduli terhadap teman. Rasa peduli terhadap teman. Kita harus rasa peduli terhadap teman, terhadap sesama kita. Hah? Kita harus rasa peduli, rasa sayang, rasa cinta kasih. Ya. Nah, kira-kira siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Rafa, silakan. Kasih sayang terhadap orang lain tanpa memandang suku dan rasa. Ya, tanpa memandang suku dan rasa. Itu tidak boleh kita membeda-bedakan. Dia ini anak orang kaya, dia ini anak orang miskin. Tidak. Kita ini sama di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Tidak ada kecuali Tuhan yang menentukan kehidupan manusia. Nah, jadi baik anak-anakku, Pak Guru lebih menegaskan lagi kedua pertanyaan tadi. Jadi jika teman kita mengalami kesulitan atau tidak punya pena, sebaiknya kita meminjamkan kepada teman yang lain. Iya toh? Iya, Pak. Nah, membantu teman yang kesulitan membaca, itu sudah dijawab, itu benar itu. Kita harus saling membantu dan bila mana ada teman yang belum tahu membaca. Mengasihi sesama berarti menunjukkan rasa peduli. Rasa peduli, kasih sayang dan kebaikan kepada orang lain tanpa memandang perbedaan. Ini bisa diwujudkan melalui tindakan nyata. Ya, tindakan nyata seperti membantu orang yang sedang kesulitan, menghargai perasaan orang lain, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan mengasihi sesama, kita menciptakan lingkungan yang penuh damai dan saling menghargai. Saling menghargai. Harus damai dalam lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Baik sampai di rumah harus saling menghargai. Kalau ada kakak di rumah harus menghargai. Ada adik, apalagi yang lebih tua, terutama orang tua harus menghargai. Sehingga orang tua itu ada cinta kasih terhadap anak. Ya, kita lanjut. Pembacaan Alkitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Ada yang bisa bantu Pak Guru untuk membacakan isi Alkitab dari Matius? Ya. Ya, silakan sampai di sini. Jawab Yesus kepada kesinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap
itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Terima kasih kita. Jadi baik anak-anakku sekalian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Harus saling mengasihi, ya. Itu isi dari arti. Jadi Pak Guru mengajukan pertanyaan ini. Apa pesan utama dari isi Alkitab? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Mengasihi sesama manusia sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan, dan kedua, hukum ini menjadi dasar utama dalam ajaran moral dan agama. Iya, benar sekali. Mengasihi sesama manusia sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan, dan kedua hukum ini menjadi dasar utama dalam ajaran moral dan agama. Ini bisa kita Terus berikutnya kita masuk pada mengamati video yang Pak Guru buka sebentar. Lihat videonya. Udah bangun ya Ibu? Iya Bu, aku udah bangun dari tadi kok. Oh iya, pintar banget anak Ibu. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Ibu tunggu kamu di ruang makan ya. Baik Bu. Mandi dulu ah. Bu, aku ke sarapan lagi ya. Aku langsung berangkat ke kampus aja. Loh, Ibu kan udah masak buat kamu. Kok kamu buru-buru mau? Maaf Bu, aku buru-buru soalnya aku ada janjian sama teman-teman sekampus. Ya udah deh kalau gitu. Hati-hati di jalan ya nak. Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja, Cici. Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Cici, aku tuh mengasihi Cici banget. Tolong isiin aku pulsa dong. Iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu. Makasih Cici sayangku. Hai Cici, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik, Rin. Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk? Aku juga baik, Ci. Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama teman-teman aku, Ci. Sambil mengamat ya. Oh, gitu ya? Video. Ci, aku boleh minta tolong gak nih? Kita kan saling mengasihi, kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai. Makasih, Ci. Cici itu benar-benar teman terbaik aku yang aku kasihi. Tahu gak? Aku bilang ke Cici aku mengasihi dia. Siapa juga yang mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja. Biar dia bisa kerjain tugas aku.
mereka bermanfaat. Jadi baik, kita sudah lihat video tadi? Sudah bisa memahami ya. Nanti ada pertanyaan. Nah, jadi ini Cici tadi itu dia orang yang paling baik, paling murah hati terhadap teman. Tetapi ada dua orang teman itu yang dia selalu setia dengan dia, tapi dia temannya itu hanya memanfaatkan dia, pura-pura baik, sehingga apa yang dia punya, contoh diisi pulsa dia bilang tadi berantar dia isikan saya pulsa, dia isikan, itu dia menyatakan cinta kasih kepada kedua temannya. Tetapi ketika dia keluar sedikit dia mendengar dia cuma pura-pura baik dengan dia supaya kita bisa dapat begitu. Tapi tidak boleh kita ketika pulang di rumah si cicinya ini ceritakan kepada orang tua. Ini sudah ini dia baik sampai di rumah. Di rumah dia dengan ibunya dia sangat ramah dengan ibunya. Sangat baik, ibunya selalu memberikan nasihat sama anaknya. Ketika orang buat begitu tidak boleh balas dengan kejahatan. Jadi ini ada pertanyaan. Nah, saya lemparkan sama anak-anak sekalian untuk bisa menjawab. Yang pertama, video ini mengisahkan tentang apa? Kira-kira ada yang tahu menjawab? Ya, silakan. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dia menyatakan cinta kasih. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap Cici terhadap teman dan video tersebut? Sikap Cici, ya. Sikap Cici menunjukkan kasih sayang dengan membantu teman yang sedang kesulitan. Jangan membantu teman yang dalam keadaan kesulitan. Tadi dia kesulitan apa? Pulsa itu teman-temannya tahu? Ada tidak punya pulsa dia isikan. Terus sebenarnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana perasaan Cici ketika teman-temannya dimanfaatkan kebaikannya? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Silakan. Cici merasa sedih dan kecewa karena teman-temannya memanfaatkan. Ya, terima kasih sudah menjawab. Itu sudah benar jawabannya. Jadi Cici itu sekalipun dimanfaatkan oleh temannya, dia tetap mengasihi teman. Sekalipun dimanfaatkan, dia tetap ada kasih terhadap temannya. Yang keempat, apa pesan dari video tersebut? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri dengan sikap tulus menghargai dan tidak memanfaatkan kebaikan orang lain. Kasih yang sejati adalah memberi tanpa mengharapkan balasan dan tetap sabar meski kadang kebaikan kita disalahgunakan. Ya, terima kasih Rafael telah menjawab. Jadi sebelum kita lanjut semuanya kita harus membentuk kelompok. Ya, kita membentuk kelompok, kita berdiskusi. Nanti Pak Guru berikan LKPD-nya untuk bisa kerjakan. Ya, nanti kelompok satu kita buat 3 kelompok. Kelompok satu di sini, nanti di kelompok satu putar meja. Buat kamu mana? Ya, sambil kamu. Kelompok 2 di sini ya. Kelompok 2 ini. Kelompok 3 sambil mengerjakan soal. Ya. Jangan ribut ya. Pakai ini buku ya, ini kelompok ya. Ya.
ada nanti sambil ditulis sama-sama kerja kelompok. Buku resmi sambil itu. Nanti ketua kelompoknya siapa, dia yang maju depan untuk presentasikan ya. Kerja sudah. Ini kelompok 1 belum? Ya, tulis. Belum, mantap. Tinggal 6 menit. Tinggal 8 menit ya. Beres. Sudah. Sudah. Ya. Oke. Baik, sudah. Waktu selesai. Jadi siapa yang sudah selesai? Oh, kelompok sudah selesai semua? Ya. Saya minta dari kelompok 3 sudah selesai dong? Oke, baik. Dari kelompok 1 saya persilakan maju ke diskusi dari kelompok ini. Ya. Terima kasih saya mengucapkan Ya. Coba. terima kasih kepada sesama tim yang menunjukkan Ya, terima kasih kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, ya, maju kelompok 2. Ya. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi kami. Ya. Kelompok 2, ketua kelompok Belen, anggota kelompok 1 Belen, 2 Adel, 3 ceria, 4 riring, 5 kesi. Bentuk kasih kepada sesama teman yaitu 1. Bentuk kasih kepada teman bisa berupa 2. Mendengarkan dan memahami saat mereka berbicara atau sedang mengalami kesulitan. 3. Menolong teman yang membutuhkan bantuan, menghargai dan menghormati kerasan serta pendapat teman. 4. Mengajak teman untuk melakukan hal-hal positif bersama. 5. Memberi dukungan moral saat teman sedang menghadapi masalah. 6. Bersikap jujur dan setia kepada teman. Sekian dan Kita berikan tepuk tangan. Kelompok 3 sudah? Ya, maju. Terima kasih sesuatu yang diberi kepada kami kelompok 3. Kami akan menunjukkan hasil diskusi kelompok. Ya. Ketua kelompok Rafa, anggota kelompok 1 Rafa, 2 Arjun, 3 Rudi, 4 Radni, 5 Perselius. Contoh kegiatan sederhana yang dilakukan tentang kasih kepada sesama, yaitu membantu teman yang sedang kesulitan, misalnya membantu mengerjakan tugas dan Ya, terima kasih banyak kepada Rafa yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Berikan tepuk tangan buat. Jadi saya simpulkan ya. Oke. Jadi kasih kepada sesama berarti menunjukkan perhatian rasa sayang dan kepedulian terhadap orang lain tanpa memandang perbedaan. Kasih itu diwujudkan dengan sikap saling menghormati, membantu, mendukung satu sama lain.
satu sama lain. Bentuk kasih kepada teman bisa berupa mendengarkan dan memahami saat mereka berbicara saat sedang mengalami kesulitan, menolong teman yang membutuhkan bantuan, yang menghargai dan menghormati perasaan serta pendapat teman, mengajak teman untuk melakukan hal yang positif bersama, memberi dukungan moral saat teman sedang menghadapi masalah, bersikap jujur dan setia kepada teman. Itu dari semua hasil diskusi tadi. Dari ketiga pertanyaan. Berikutnya kita masuk pada video. Jadi baik anak-anakku sekalian, Pak Guru akan berikan pertanyaan dan menempatkan suatu pertanyaan kepada anak-anakku sekalian dari isi lagu rohani Kasihnya Seperti Sungai. Saya langsung bertanya kepada anak-anakku. Apa arti dari judul lagu Kasihnya Seperti Sungai? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kasih Tuhan digambarkan seperti sungai yang selalu mengalir tanpa henti. Artinya kasih Tuhan selalu ada dan terus mengalir kepada kita. Iya. Kira-kira ada bisa menjawab? Silakan. Bersifat terus menerus tanpa batas dan selalu mengalir seperti sungai. Iya. Terus pertanyaan ketiga. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap sesama berdasarkan pesan lagu ini? Pesan dari lagu. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kita harus mengasihi sesama dengan tulus dan terus menerus seperti kasih Tuhan yang mengalir tanpa henti. Iya, itu mengalir seperti kasih Yesus. Jadi baik, Pak Guru akan lebih menegaskan lagi dari ketiga pertanyaan itu. Jadi, kasih Tuhan digambarkan seperti sungai yang selalu mengalir tanpa henti. Artinya, kasih Tuhan selalu ada dan terus mengalir kepada kita. Kasih Tuhan bersifat terus menerus tanpa batas. Kita mengasihi sesama dengan terus menerus seperti kasih Tuhan mengalir tanpa henti. Jadi ini sungai diumpamakan seperti sungai. Bahwa kasih Yesus itu seperti sungai yang mengalir. Berarti kita harus mendalami secara iman. Kita seperti sungai sekarang ini. Tuhan ini seperti sungai yang selalu menyalurkan berkat, menyalurkan cinta kasih kepada manusia. Jadi baik anakku sekalian, dengan semua dari awal sampai akhir materi ini, Pak Guru akan menyimpulkan. Jadi mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti memperlakukan orang lain dengan kasih, perhatian dan penghormatan yang sama seperti kita memperlakukan diri kita. Ini adalah berita penting dalam ajaran moral dan agama yang mengajarkan kita untuk menunjukkan empati dan kepedulian terhadap orang lain, membantu dan mendukung sesama dalam keadaan sulit, bersikap adil, jujur dan menghormati
orang lain. Menghindari menyakiti atau merugikan orang lain. Tidak boleh merugikan orang lain. Membangun hubungan yang harmonis dan damai dalam masyarakat. Jangan mengasihi sesama. Kita menciptakan lingkungan yang penuh kasih, toleransi dan kebersamaan. Itu adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi pada diri kita sendiri. Oke. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar hari ini? Perasaan ketika senang. Apa lagi? Bahagia. Jadi baik, ketika pulang sebentar di rumah, Pak Guru akan memberikan tugas ya. Nah, tugas anak-anakku sekalian adalah tulislah beberapa contoh perbuatan sehari-hari yang menunjukkan bahwa kamu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ya, itu nanti PR di rumah ya. Nanti ketika pulang ya. Ya, Pak. Ya, PR di rumah. Oke. Untuk menutupi materi hari ini, saya mengajak salah satu untuk memimpin doa dan sekalian kita bawakan sebuah lagu. Ya. Maksudnya kita menyanyikan sebuah lagu bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sungguh memberi kami hikmat hanya yang doa permohonan kami Tuhan. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kembali Bapak. Ya, mungkin itu saja materi yang kita sampaikan. Sampai jumpa dan selamat siang.